Pada suatu malam, seorang petugas rumah sakit mendorong sesosok tubuh yang ditutupi kain ke kamar mayat. Petugas ini kemudian membuka kain putih yang menutupi tubuh seorang gadis, dan kemudian mengambil HP-nya untuk memfoto gadis itu. Dan inilah dia alur cerita The Corpse of Anna Fritz. Film diawali dengan dua orang pemuda bernama Ivan dan Havi yang mengunjungi rumah sakit yang sama untuk menemui rekan mereka yang bernama Pau. Pau adalah petugas kamar mayat yang telah mengirimkan foto gadis tadi kepada kedua rekannya tersebut. Jadi kedatangan Ivan dan Havi adalah membujuk Pau untuk melihat seluruh tubuh gadis itu. Setelah sedikit perdebatan, Pau akhirnya bersedia mengajak kedua rekannya menyelinap ke kamar mayat yang terletak di basement rumah sakit tersebut. Pau menjelaskan bila ada yang mengetahui mereka berada di sana, maka mereka akan ditangkap dan ia pasti kehilangan pekerjaannya, sehingga meminta mereka berhati-hati walaupun sangat jarang petugas lain pergi ke area kamar mayat itu. Begitu memasuki kamar mayat yang sangat menyeramkan, Pau kemudian mengajak mereka melihat tubuh gadis itu. Dan saat sampai di depan mayat itu, Havi kembali mengungkapkan rasa takutnya lantaran tidak pernah melihat orang mati sebelumnya. Dan ketika kain penutup dibuka, tiba-tiba ternyata Pau bercanda dengan menunjukkan tubuh seorang nenek. Setelah puas menertawai kedua rekannya, Pau akhirnya menunjukkan tubuh gadis cantik bernama Anna. Jadi Anna adalah seorang aktris paling populer di Spanyol. Dia meninggal secara misterius di sebuah pesta pada malam itu, sehingga akan diotopsi keesokan harinya. Pau menjelaskan bahwa Anna baru saja meninggal beberapa jam yang lalu, sehingga tubuhnya tidak tampak seperti orang mati. Melihat tubuh aktris paling terkenal itu, Ivan tidak dapat menahan diri untuk menggerayanginya. Tidak sampai di situ, setelah Pau memastikan tidak ada petugas yang datang sampai tengah malam itu, maka terbesitlah pikiran Ivan untuk berbuat tidak senonoh. Menurut Ivan, separuh warga Spanyol sangat ingin meniduri Anna, dan ini merupakan kesempatan terbaik mereka. Bagaimana cara melakukan hal itu terhadap orang yang sudah mati? Pau menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat itu kepada kedua rekannya, dan mengaku menggunakan ludah sebagai pelumas untuk melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Mendengarnya, seketika itu pula hasrat Ivan semakin memuncak. Tapi Havi menolak untuk berbuat tidak pantas terhadap orang mati dan berniat pergi. Sayang Pau langsung mengajak Havi ke ruangan lain guna memberikan Ivan waktu untuk bersenang-senang. Lalu dari celah pintu, mereka melihat Ivan benar-benar melakukan aksi bejatnya. Setelah melakukan tindakan bejat itu, Ivan menemui mereka, dan Pau segera keluar untuk mengambil giliran kedua. Ivan pun menceritakan pengalaman luar biasanya kepada Havi. Namun Havi justru menganggap mereka berdua gila dan mencoba membuat Ivan merasa bersalah atas perbuatannya. Hanya saja Ivan sama sekali tidak merasa menyesal. Dia bahkan mendorong Havi untuk melakukannya juga, dan berpura-pura menganggap Anna masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Havi semakin merasa jijik dengan mereka. Sementara itu di kamar mayat, Pau melakukan aksinya terhadap Anna. Ketika tengah asik tanpa diduga, tetapi Pau yang tidak menyadari Anna yang kembali hidup terus melanjutkannya. Mata Anna bahkan menunjukkan rasa takut saat perlahan menyadari apa yang sedang terjadi kepadanya. Selang beberapa saat, Pau akhirnya melihat mata Anna yang terbuka, sehingga berteriak ketakutan.
Mendengar itu, Hafi dan Ivan bergegas masuk ke kamar mayat untuk mengetahui apa yang terjadi. Menyadari Anna yang masih hidup, sontak ketiganya menjadi panik. Tapi Hafi dengan cepat mengambil air dan memberikan Anna minum. Namun Pau dan Ivan yang sudah memperkosanya masih merasa sangat syok dengan kenyataan itu. Anna tampaknya hanya mampu menggerakkan mata dan kepalanya karena bagian leher ke bawah masih lumpuh akibat mati suri yang dialaminya. Saat Hafi memakaikan baju dan berniat membawa Anna keluar, bersamaan dengan itu mereka mendengar suara orang mendekat. Jadi Ivan segera menutup kembali tubuh Anna dan memaksa Hafi bersembunyi. Seorang petugas lantas masuk ke kamar mayat untuk menempatkan mayat lain di sana. Anna yang sekarang sudah dapat bersuara dan menggerakkan jarinya berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara dan membuka kain penutup. Sayang, petugas yang menggunakan earphone ini tidak mendengar dan terlebih dahulu pergi sebelum Anna berhasil membuka kain putih tersebut. Setelah petugas tadi pergi, Ivan dan Pau mengajak Hafi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Pau mengungkapkan kalau Anna melihatnya saat melakukan perbuatan itu, sehingga khawatir dilaporkan kepada polisi. Oleh karena itu, Ivan yang merasa melakukan hal yang serupa kembali mengeluarkan ide gila untuk menghabisi Anna. Dia berpendapat seluruh negeri telah mengetahui kabar kematian Anna, sehingga menghabisi Anna sekarang tidak ada bedanya. Hanya saja Hafi berkata dia tidak ikut melakukan perbuatan itu dan tidak ingin menambah dosa dengan menghabisi Anna. Hafi juga langsung mendorong ranjang Anna, tetapi Ivan berusaha mencegahnya dan menegaskan bahwa tidak ada yang boleh keluar dari ruangan tersebut. Namun Hafi tetap teguh untuk menyelamatkan Anna. Mereka menyadari pintu kamar mayat telah terkunci. Pau memberitahu bahwa petugas tadi mengunci pintu tersebut dari luar. Parahnya lagi, kunci milik Pau juga tertinggal di luar. Akibat hal ini, Hafi pun berteriak meminta tolong. Ivan yang terbawa emosi tanpa ampun menghajar Hafi sampai Pau menghentikannya. Naasnya, tindakan Ivan membuat Hafi terluka parah. Melihat darah keluar dari kepala Hafi yang terbentur lantai, dengan cepat Pau mengambil handuk untuk menghentikan pendarahan. Ivan kemudian memerintahkan Pau meminta bantuan. Tapi sebelum itu mereka harus menyembunyikan Hafi dan Anna. Setelah menyeret Hafi dan Anna ke sebuah ruangan, Ivan meminta maaf kepada Hafi dan berjanji akan menyelamatkannya. Tetapi meminta Hafi tidak melaporkan tindakan keduanya, lalu segera membersihkan bekas darah Hafi di lantai. Tak berselang lama, seorang petugas yang Pau hubungi datang, dan Pau segera mengaku lalai sehingga terkurung di kamar mayat tersebut. Sementara itu, Ivan berusaha menutup mulut Anna agar tidak berteriak. Petugas ini sebenarnya juga penasaran ingin melihat tubuh Anna, tetapi Pau segera mengajaknya keluar. Sepeninggalan mereka, Ivan melihat Hafi bermasalah. Oleh karenanya, dengan panik ia mencoba melakukan CPR. Sayang, Hafi sudah meninggal akibat kehabisan banyak darah. Sesaat kemudian, Pau kembali ke kamar mayat. Namun dia begitu tersentak mendapat Hafi telah mati. Hal ini menyadarkan mereka bahwa kejadian malam itu akan menyebabkan kehidupan selanjutnya mereka akan dihabiskan di penjara. Tapi dalam keadaan putus asa, Ivan kembali mendapatkan ide jahat, yaitu membuang jenazah Hafi ke tempat sampah. Mendengar itu, Anna memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lakukan sebenarnya. Pau mulai melunak, namun Ivan tidak percaya padanya.
karena apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Hanya saja Pau berkata, Ivan adalah satu-satunya yang membunuh Harvey. Tapi Ivan menegaskan kalau Pau juga ada di sana, sehingga secara tidak langsung Pau juga terlibat. Pada waktu yang sama, Anna memperoleh kekuatan untuk menjatuhkan diri dari ranjang. Dia lantas mendekati tubuh Harvey dan mengambil HP-nya untuk menghubungi seseorang. Sayang, Ivan dan Pau segera masuk dan merebut HP itu. Mereka mengira Anna menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tapi Anna menjelaskan dia hanya menghubungi ayahnya guna memberitahu bahwa dia sudah siuman. Mendengar itu, kedua pria ini pun akhirnya menyerah dan berniat menolong Anna. Namun tiba-tiba HP Harvey tadi berdering. Untuk itu dengan cepat Pau menutup mulut Anna. Sementara Ivan menerima panggilan tersebut. Mendengar suara orang di HP, sontak dengan emosi ia membawa Anna kembali ke kamar mayat. Ternyata Anna telah berbohong dan meminta bantuan. Menyadari mereka dalam bahaya, maka Ivan memerintahkan Pau mengikat Anna. Sedangkan dia pergi mencari tempat sampah untuk membawa tubuh Harvey. Saat Pau mulai mengikatnya dengan gulungan kain kasa, Anna mencoba meyakinkan Pau agar tidak mengikuti perintah Ivan dan berjanji tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Anna juga mengungkapkan kalau Ivanlah yang telah mencekik Harvey hingga tewas, di mana Ivan juga berencana untuk melimpahkan kesalahan kepada Pau. Sayang, Pau tidak mempercayai ucapan Anna. Ketika mau pergi untuk membersihkan bekas darah Harvey, Anna menggunakan kesempatan tersebut untuk merayap keluar dari kamar mayat akibat kakinya yang masih belum berfungsi. Selang beberapa saat, Ivan kembali ke kamar mayat dan begitu marah kepada Pau setelah menemukan Anna menghilang. Oleh karenanya, Ivan meminta Pau berpencar mencari Anna. Ketika Anna bersusah payah merayap, tiba-tiba dia melihat Ivan, sehingga bergegas bersembunyi di ruang mesin. Beruntung Ivan tidak menemukannya. Anna kemudian dengan sekuat tenaga bergerak menuju ke lift. Anna akhirnya merasa tenang manakala berhasil memasuki lift tersebut. Sayang, tepat di saat pintu lift hampir tertutup, Ivan berhasil menahannya dan menyeret Anna kembali ke kamar mayat. Begitu Pau datang, Ivan memberitahu untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan menghabisi Anna, guna memastikan tidak ada yang membocorkan perbuatan mereka. Mendengar itu, Pau mencoba mengkonfrontasi Ivan tentang ucapan Anna mengenai Ivan yang mencekik Harvey. Tapi Ivan berkata, Anna hanya mencoba mempengaruhi. Ivan lagi-lagi memiliki ide gila untuk menghabisi Anna menggunakan obat apapun yang ada di rumah sakit agar tidak meninggalkan jejak. Namun menurut Pau, cara itu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mati. Alhasil Ivan memutuskan untuk menghabisi Anna dengan membekapnya menggunakan kain. Hanya saja Ivan memerintahkan Pau yang melakukannya karena dia telah membuat Harvey terbunuh. Dikarenakan Pau menolak, maka Ivan menarik tangan Pau untuk membekap Anna. Tak lama setelah itu, Anna pun tidak bernafas lagi. Setelah menempatkan tubuh Anna ke ranjang, Ivan mengajak Pau memasukkan tubuh Harvey ke tong sampah. Ivan lalu memerintahkan Pau membersihkan tubuh Anna, sedangkan dia mengeluarkan tempat sampah tersebut. Sekepergian Ivan, Pau mulai menggosok tubuh Anna untuk menghilangkan bekas luka yang dideritanya saat mencoba melarikan diri. Sementara itu, Ivan membawa tempat sampah keluar dan meninggalkan tubuh Harvey di pinggir jalan. Di kamar mayat, setelah membersihkan tubuh Anna, Pau menutupinya dengan kain putih dan mengembalikan ranjang ke posisi semula.
Ketika Pau hendak pergi, tiba-tiba Ana terbatuk. Oleh sebab itu, Pau mendekat dan membuka kain penutup, lalu berbisik meminta Ana untuk tetap berpura-pura mati. Di sini terungkap bahwa Ana masih hidup karena Pau sengaja menahan tangannya saat membekap Ana tadi. Ketika Ivan kembali, Pau mengajaknya segera pergi. Hanya saja Ivan terlebih dahulu memeriksa dan memastikan bahwa tubuh Ana sudah ia bersihkan. Ivan akhirnya bersedia meninggalkan kamar mayat itu. Saat berada di depan lift, Ivan menyadari kartunya tertinggal di kamar mayat sehingga bergegas kembali. Pau berusaha untuk mencegahnya namun gagal, dan ketika memasuki kamar mayat, Ivan begitu tersentak mendapati Ana yang masih. Hal ini sontak membuat Ivan berpikir Pau dan Ana telah bekerja sama untuk melaporkannya kepada polisi. Emosi yang tak terbendung ini pun memaksa Ivan untuk menyerang Pau. Namun tanpa diduga, Pau memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah ingin pergi. Secara mengejutkan, rupanya Ana juga menikam untuk membalas dendam. Karena meski Pau akhirnya mencoba untuk membantunya, tetapi Pau adalah pria yang Ana lihat melakukan tindakan tidak senonoh padanya. Dengan begini, Ana membuat para penjahat itu membayar lunas perbuatan mereka. Dan dengan ini film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you on the next video. Dadah.